Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ala ma nawa niyatil qabul ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu yang terhormat, mahasiswa program Pasca Sarjana Prodi Magister Pendidikan Islam Unisnu Jepara yang terhormat, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertatap maya kembali dalam suasana yang menjelang hujan, menjelang musim hujan. Semoga kita masih tetap selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan lalu, bahwa pertemuan hari ini kita dapat memulai untuk diskusi yang diskusi kali ini akan disampaikan oleh teman-teman dalam presentasi PowerPoint dengan tema yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Monggo untuk yang hari ini bertugas untuk menyampaikan pokok-pokok PowerPoint-nya, kemudian sebagai bahan kita diskusi pada waktu yang ke depan. Monggo untuk kelompok Pak Yusuf nih. Nggih, Pak. Monggo Yusuf. Ini tugas Pak kelihatannya pribadi bukan kelompok. Oh, ngoten nggih. Monggo. Nggih. Silakan yang Tapi nyuwun sewu, Pak. Saya belum buat PowerPoint-nya, saya belum buat. Nggih. Baru di Word, Microsoft Word. Dipresentasikan saja nggak apa-apa. Nggih. PowerPoint. Monggo Bu Mona yang baru bergabung. Pak Yusuf silakan dimulai, monggo Pak. Nggih. Sebentar Pak, nggih, sebentar. Enggak. Mau tak tampilkan kok enggak tampil nggih, Pak. Di bawah itu ada menu kayak kotak, kemudian ada panahnya ke atas itu nggih. Presentasi. Pilih Windows, kemudian ada yang Bapak buka itu dari dari Word-nya, kemudian diklik situ bisa nanti. Nggih. Terus belum bisa muncul, Pak. Oke, benar. Kalau tidak bisa muncul, Pak. Jadi present itu kan ada window, itu kemudian jenengan buka. Coba saya tak close dulu Pak, nanti tak gabung. Oh, nggih. Bapak Ibu, itu Pak Azam. Assalamualaikum. Sehat, Pak? Haris dulu. Dibuka Pak mic-nya, Pak. Pak Azam. Kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusuf, ingin menyampaikan tentang makalah tentang judul konsep dasar manajemen strategik pendidikan Islam. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pendidikan Islam. Daftar isi, ini ada pendahuluan, pembahasan, kemudian pengertian manajemen strategik dan pendidikan Islam, masing-masing pengertiannya, kemudian manajemen strategik dalam pendidikan Islam itu sendiri, kemudian fungsi dan tujuan manajemen pendidikan, kemudian faktor yang memengaruhi manajemen strategi, ini ada strategi tanpa arah, yang kedua kelumpuhan perencanaan, yang ketiga terlalu fokus pada proses, kemudian penutup saran. Untuk bab 1 pendahuluan, perkembangan zaman yang semakin pesat membuat masyarakat harus lebih ekstra dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan yaitu dengan melaksanakan pendidikan. Pak Yusuf belum bisa tampil. Belum tampil, Pak. Belum. Gimana teman-teman yang lain sudah terlihat atau belum? Belum, Pak Yusuf. Belum, Pak. Belum. Belum bisa, Pak. Oh, nggih. Sepi kula tak. Ini kan klik bagikan layar nih loh Pak, nek menawi saged. Ini sudah Pak, cuma Bu, cuma tidak, keterangannya di sini tidak dapat membagikan layar Anda. Terjadi kesalahan. Atau coba jenengan kirim ke WA aku loh Pak, saya bukakan di sini. Filenya jenengan kirim ke WA. Oh, nggih. Nggih. Coba tak ulangi sekali lagi, Pak. Nggih. Sudah muncul? Sudah. Oh, nggih, sampun. Oke. Ya, sudah. Terima kasih. Tadi ada pendahuluan. Saya ulangi kembali. Perkembangan zaman yang semakin pesat ini membuat masyarakat lebih ekstra untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Salah satu cara mereka yaitu dengan melaksanakan pendidikan. Pendidikan ini merupakan hal yang penting bagi dalam proses hidup. Ini berbagai macam program pendidikan dilaksanakan demi terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, perbaikan pada sistem pendidikan saat ini merupakan hal yang penting. Manajemen pendidikan merupakan sistem pengaturan pelaksanaan agar sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam manajemen itu mengatur dari berbagai kebijakan. Untuk dapat melaksanakan manajemen diperlukan strategi yang dikenal dengan manajemen strategik. Melaksanakan strategi pendidikan, mengarahkan para pelaksana pendidikan agar mereka menghasilkan output yang bagus. Dengan adanya arahan, maka akan muncul batasan-batasan tertentu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kemudian bab 2, pengertian manajemen strategik dan pendidikan Islam. Manajemen strategik ini terbentuk dari dua suku kata dari bahasa Yunani, strategia, yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Jenderal Yunani yang efektif perlu memimpin tentara, memenangkan peperangan, menghancurkan musuh. Konteks manajemen strategik diartikan cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi manajemen
untuk meraih tujuan. Kemudian pengertian pendidikan Islam. Pendidikan dalam bahasa Indonesia dari kata didik dengan memberinya awalan po dan akhiran an yang mengandung arti perbuatan. Istilah pendidikan bermula dari bahasa Yunani pedagogi yang berarti membimbing kepada anak. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi diri, kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dimilikinya. Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut tarbiyah, diambil kata roba ya rubu tarbiyah yang bermakna tumbuh dan berkembang atau bertambah, yaitu upaya menumbuh kembangkan potensi manusia. Ini ada beberapa tokoh yang secara istilah atau terminologi yang mengemukakan pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Daulay 2004. Menurut Zuhairi, pendidikan Islam usaha secara sistematis, pragmatis membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Di sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu aktivitas atau usaha tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta terencana yang mengarah pada terbentuknya kepribadian anak didik yang sesuai dengan norma-norma yang ditentukan oleh ajaran agama. Kemudian yang F, manajemen strategi dalam pendidikan Islam. Manajemen strategi dalam pendidikan Islam adalah kegiatan terstruktur yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, karyawan, dan pengawasan dalam seluruh unsur pelaksanaan pendidikan Islam. OHA 2016. Manajemen strategi pendidikan bertujuan untuk mengatur proses pendidikan Islam agar memiliki mutu yang tinggi. Dalam satu manajemen terdapat susunan organisasi dengan tugasnya masing-masing. Setiap orang akan fokus dengan pekerjaannya sendiri. Organisasi merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Dengan adanya susunan organisasi, maka terbentuklah tingkatan posisi dengan kewenangan yang berbeda. Kemampuan orang yang menduduki tingkatan tersebut harus sesuai dengan kinerja yang dimiliki, sehingga sebelum terbentuknya struktur organisasi harus dilakukan seleksi terlebih dahulu. Manajemen strategi merupakan sistem yang digunakan sebagai salah satu kesatuan dalam memiliki beragam komponen saling berkaitan dan mengaruhi antara satu dan lainnya serta bergerak secara serentak menuju arah yang sama dan tujuan yang sama. Baik ilmu manajemen strategi ini senantiasa akan menyikapi pada dinamika-dinamika yang terjadi, baik itu di lingkungan internal maupun eksternalnya, yang kemudian akan berlanjut dengan berbagai cara berupaya untuk menyesuaikan hingga pada akhirnya pada tujuan yang telah diciptakan itu dapat segera terlaksana atau direalisasikan. Fungsi dan tujuan pendidikan ini ada 4. 1. Perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pengarahan, kemudian pengawasan.
fungsi perencanaan, pertama, fungsi perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh satu kelompok demi tujuan yang telah digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengembalian keputusan termasuk pemilihan alternatif keputusan. Kemudian pengorganisasian adalah proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya dan mengordinasikan demi efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Kemudian pengarahan atau directing dilakukan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian memadai serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian pengawasan sangat diperlukan untuk sebagai mungkin bahan evaluasi dari hasil yang dicapai atau target yang dicapai sesuai dengan tujuan itu sendiri. Kemudian faktor yang memengaruhi manajemen strategik, ini yang beberapa faktor yang memengaruhi dalam pendidikan Islam, strategi tanpa arah, kelumpuhan perencanaan, terlalu fokus pada proses. Strategi tanpa arah, dalam satu manajemen strategi perlu adanya strategi yang searah dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu memikirkan cara agar mereka tetap bertahan dengan hasil yang mereka miliki. Oleh sebab itu dibutuhkan banyak pertimbangan dalam menyusun strategi. Pada pelaksanaan lembaga yang cenderung salah dalam mengartikan tujuan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan manajemen. Kelumpuhan Perencanaan merupakan dasar dari suatu tindakan yang mencapai tujuan. Apabila perencanaan yang disusun kurang maksimal, maka terjadi guncangan besar pada manajemen pendidikan di masa mendatang. Terlalu fokus pada proses pelaksanaan manajemen seringkali mengalami kegagalan atau kelemahan. Oleh karena itu, biasanya dilakukan proses penyusunan ulang strategi manajemen oleh pimpinan. Namun seringkali perencanaan yang disusun tidak berjalan lebih baik dari perencanaan sebelumnya. Penutup bab 3, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan, sedangkan manajemen strategi pendidikan Islam adalah kegiatan yang terstruktur yang berdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf karyawan, dan pengawasan dalam seluruh unsur pelaksana pendidikan Islam. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor yang memengaruhi manajemen strategi Islam, antara lain strategi tanpa arah, kelumpuhan, terlalu fokus pada proses. Daftar pustaka, ini ada mungkin ini makalah yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangannya mestinya ini mungkin ada yang perlu ditanggapi dengan paparan makalah yang saya sampaikan. Saya sampaikan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih Pak Aziz yang telah mempresentasikan tema pokok kuliah pada pagi hari ini. Maaf Pak Yusuf tadi Pak. Pak Yusuf, enggak Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf atau Pak Aziz? Pak Aziz nggih. Pak Pak Yusuf mun semu. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit menambahkan dari yang disampaikan Pak Aziz tadi, dari pengantar manajemen strategik pendidikan Islam. Kita pengantar saya gini, mengapa perlu strategi, gitu kan?
Tadi definisi strategi sudah disampaikan Pak Aziz. Kenapa kita itu perlu strategi gitu? Yang pertama, Sekali maaf Pak, memang maaf Pak, sekali lah. Maaf Pak. perubahan tidak dapat dicapai dengan cepat, nggih. Perubahan itu tidak dapat dicapai dengan cepat, walaupun perubahan itu jalannya itu sangat cepat sekali. Ngaten nggih. Perubahan itu jalannya sangat cepat sekali. Ini saya share di sini Bapak Ibu sekalian. Perubahan itu jalannya sangat cepat sekali. Ini. Seperti contoh di pertemuan yang lalu saya menyampaikan, Bapak Ibu belum membayangkan 2 atau 3 tahun yang lalu itu akan berhadapan dengan pembelajaran seperti ini, daring atau dalam jaringan, atau pembelajaran yang dilakukan melalui media online dalam hal ini. Itu belum terpikirkan sama sekali. Dan itu kita belum siap. Oke, saat itu kita belum siap. Dan kalau disurvei pun pada masa sekarang sampai saat ini pun kesiapan untuk kita mengimbangi daripada perubahan itu masih sangat bisa dikatakan belum bisa mengimbangi secara proporsional gitu kan, belum bisa mengimbangi secara proporsional. Ini kenapa perubahan tidak dapat dicapai dengan cepat itu tadi. Kemudian berbagai perubahan memerlukan persiapan yang serius sebelum waktu perubahan datang. Kalau yang atas tadi itu saya menyampaikan bahwa itu perubahan yang memang tidak kita duga. Tetapi yang bawah itu kita berbicara tentang perubahan yang memang perubahan itu sudah terencana. Sudah terencana, sudah direncanakan dan lain sebagainya. Misalkan salah satu contoh dalam menyusun program misalkan. Kemudian program itu di tengah jalan mengalami berbagai macam kendala. Nah, itu pasti kan akan melakukan perubahan yang memang harus disiapkan dengan serius. Artinya serius gini Bapak Ibu sekalian, di situ pasti akan merubah segala. Misalkan dalam satu sisi kita akan melakukan kegiatan di situ ada waktu, ada lokasi, anggaran dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ada perubahan dari politik misalkan, ada perubahan pergeseran dari faktor alam, ada perubahan dari faktor sumber daya manusianya. Pasti akan merubah tatanan-tatanan yang kita perlu strategi, kita perlu cara untuk kita keluar dari solusi itu. Nah, kemudian yang ketiga, masa depan, masa depan itu akan berbeda dengan masa saat ini. Itu kan sangat-sangat ini sekali. Masa depan itu akan berbeda dengan masa saat ini. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau di pertemuan yang lalu saya menyampaikan beberapa generasi-generasi itu. Generasi yang paling dekat sajalah. Generasi saya dengan generasi anak-anak saya itu sudah sangat berbeda sekali. Sudah sangat sudah sangat jauh sekali. Kalau mungkin dulu ketika saya lahir itu sudah mohon maaf masih bertemu dengan lampu lampu sendir atau dian uplek itu kan kalau bahasa daerah saya itu. Petromak. Tapi Petromak itu sudah mewah, Pak. Petromak itu sudah mewah. Tetapi kemudian di dalam perkembangannya itu masih sangat ini sekali. Saya bertemu dengan listrik itu saya kelahiran tahun 79. Tahun 91 itu saya baru bertemu dengan yang namanya listrik kencar-kencar kayak gitu. Nah, ini salah satu sisi. Kemudian ketika dekade tahun 2000-an ke sini atau 90-an akhir lah, kita dihadapkan dengan yang mulai kita harus mengenal teknologi. Mulai dari kita
yang dulunya ngetik dengan dengan mesin ketik cetak-cetok itu, kita dikenalkan dengan komputer walaupun saat itu masih Win 11 gitu. Tapi lambat laun bergerak, berubah. Nah, itu salah satu kenapa masa depan akan berbeda dengan saat ini. Ada salah satu gambaran contoh yang paling sederhana saja Bapak Ibu sekalian, tahun 80-an niku nggih. Kalau mungkin yang segenerasi dengan saya masih ingat ada film Centurion. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat itu film kartun anak-anak. Jadi dia seorang pahlawan pembela bumi, tapi pada intinya itu yang teknologinya itu dia bisa dikirim senjata gitu dari markas itu dengan melalui jam digital dan di situ ada audio videonya. Oh, itu kalau dalam bayangan saya dulu tahun 80-an itu sangat belum masuk di akal sekali. Kok iso ya seperti itu gitu kan. Tetapi pada masa sekarang dengan ya tahun 2000-an 10 kesinilah ada WA, ada media komunikasi yang jenengan atau kita bisa melakukan audio dan video, dan di masa pandemi ini kita kemudian familiar dengan Zoom, dengan Google Meet atau media-media yang lain yang kita gunakan di dalam kita melakukan conference dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali. Itu masa depan yang berbeda dengan saat ini. Kemudian lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Itu sangat ini sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat lingkungan boleh jadi salah satu contoh saja, padatnya lalu lintas. Kalau mungkin Bapak Ibu nggak tahu, kalau saya belum pernah daerah Jepara ke timur sana dengan padatnya, dengan daerah Jepara ke arah Kudus, arah Semarang itu kalau jam-jam kerja, jam masuk kerja itu sangat padat sekali. Ngelebihin ya kayak hampir bersaing dengan kota-kota besar Jakarta dan sekitarnya itu. Itu sangat ini sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ketidakpastian salah satu contohnya. Ketidakpastian apa? Tiba-tiba kita terlanggar macet, tiba-tiba kita prediksi waktu yang akan kita tempuh dari kota A ke kota B tidak bisa kita prediksi dan lain sebagainya. Itu lingkungan kita. Apalagi dengan kondisi yang saat ini akan masuk penghujan gitu nggih. Jangan tindak Semarang tiba-tiba sampai di Genuk itu kena macet ternyata kita tidak memprediksi di sana sedang kena rob dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor alam saja. Belum lagi faktor lain yang berbicara yang kenapa di sini saya katakan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Ini yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kemudian sumber daya perlu dimanfaatkan secara optimal dan berdasarkan skala prioritas. Nah, ini makanya kenapa perlu di dalam pembukaan yang disampaikan Pak Yusuf tadi itu, kenapa kita perlu manajemen. Tadi disinggung kalau kita berbicara manajemen, pasti kita akan bertemu dengan istilah POAT tadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Itu sangat-sangat perlu. Karena apa? Supaya kita bisa memanfaatkan atau mendahulukan skala prioritas dari kegiatan yang ingin kita kerjakan, dari program yang akan kita kerjakan, dari apapun yang akan kita kerjakan, skala prioritasnya yang mana. Kalau dulu dalam ketika belajar ekonomi waktu di pendidikan dasar dan menengah dulu, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder dan tertiar. Itu mana yang menjadi skala prioritas terlebih dahulu. Ini diantaranya kenapa kita perlu strategi Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini kita berbicara dalam dunia pendidikan Islam, dalam dunia pendidikan Islam. Kalau tadi Pak Yusuf menyampaikan dalam istilah pendidikan itu kalau dari bahasa Latinnya pedagogi, kemudian ke bahasa Inggris education, kemudian di bahasa Arabnya itu tarbiyah dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah seperti itu sebenarnya kalau kita dalami sangat kaya filosofi sekali Bapak Ibu sekalian.
Seperti kalau kita berinteraksi dengan dunia pendidikan Islam, ada 3 mungkin term pendidikan, istilah-istilah pendidikan di dalam Islam itu yang mungkin akan membuat kita tidak bisa memilah-milahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah taktib, yang keempat adalah taklim. Ini yang oleh para ulama kemudian dijadikan pedoman, dijadikan pijakan untuk menganalisis apakah pendidikan yang kita lakukan itu, apakah itu pendekatannya dengan tarbiyah ataukah itu pendekatannya dengan taktib atau taklim dan lain sebagainya. Salah satu contoh yang paling sederhana ketika kita berbicara pendidikan dengan istilah taktib nih. Taktib itu membuat orang beradab atau membuat orang beretika gitu. Itu dalam satu sisi. Tapi kemudian dalam sisi yang luas ketika kita berbicara dengan istilah taklim. Kalau taklim istilah Inggrisnya itu transfer of knowledge atau transfer pengetahuan. Ini yang banyak dilakukan nuwun sewu, hampir rata-rata pendidikan formal kita itu. Pokoknya masuk kelas, kemudian ngajar, disampaikan materi, sudah pulang tanpa review dan lain sebagainya. Ya walaupun mungkin ada pendidikan batiniah ketika masuk kelas diajarkan dengan doa Rabbi syrahli sadri dan lain sebagainya, Rabbi zidni ilma dan seterusnya, ketika pulang baca doa wal asri gitu kan. Tapi berbeda ketika istilah tadi yang disinggung Pak Yusuf nih, tentang tarbiyah itu tadi, itu lebih luas maknanya. Jadi kalau tadi disampaikan akar kata tarbiyah itu dari robba yarbu nih, artinya memelihara. Jadi itu kalau Pak Quraisyhab gini, itu berasal dari akar kata Rabbil alamin itu, robba yarbu itu. Jadi memelihara secara totalitas. Jadi kalau istilah tarbiyah itu banyak digunakan di pesantren, banyak istilahnya gini. Pesantren itu seorang kiai atau seorang ustadz itu dalam mendidik santrinya itu totalitas lahiriah dan batinnya. Tidak hanya secara jasmaninya saja atau secara intelektualnya saja. Kalau di pesantren itu intelektualnya ya, kemudian jasmaninya juga, kemudian rohaninya. Jarang kiai-kiai besar yang kemudian tanpa wasilah untuk mendoakan para santrinya itu sangat jarang sekali. Dan bahkan terkadang wasilah yang didoakan oleh seorang kiai, seorang ustadz dalam dunia pesantren ini sangat makbul sekali dan akan menjadi tonggak kesuksesan dari para santrinya di masa yang akan datang. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Makanya coba istilah tarbiyah ini kita, walaupun kita dalam dunia pendidikan formal pun, coba kita mengadopsi istilah tarbiyah itu dalam kita mendidik putra-putri kita itu tidak hanya sebatas di dalam kelas saja, tetapi di luar kelas pun juga akan kita lakukan. Artinya apa? Doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk putra-putri didik kita atau peserta didik kita itu tidak unlimited sepanjang waktu untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar putra-putri kita itu mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat itu kan. Dulu kalau Mbah Yai saya, Kiai saya itu beliau berpesan begini. Yen ndongake santrimu utawa murid-muridmu iku supaya dadi wong alim soleh. Iki wong alim soleh, kalau yang putra, kalau yang putri alimah solihah. Alasannya sederhana. Kalau alim saja, beliau berpesan gini, yen ngalim tok, iku gampang ngapusi wong. Tapi yen soleh tok, iku gampang diapusi wong. Itu kan sederhana sekali. Jadi harus lengkap, alim soleh, alimah solihah itu. Jadi yo pinter ning apik akhlake. Itu salah satu pesan beliau yang masih saya ingat sampai sekarang. Nah,
Itu tadi Bapak Ibu sekalian tentang pendidikan. Ketika kita berbicara tentang manajemen strategik yang akan kita terapkan di dalam dunia pendidikan yang kita mengabdi di sana, paling tidak apa sih saya tadi disinggung di depan, sebuah lembaga pendidikan atau sebuah sekolah atau sebuah madrasah yang efektif itu. Yang pertama adalah kepemimpinan yang profesional. Nah, ini yang ke depannya kita mencoba Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan SOTK, sistem organisasi dan tata kelola dalam dunia yang kita ikut mengabdi di sana, supaya kita ubah supaya profesional. Artinya profesional itu apa? Pertemuan yang lalu mungkin saya menceritakan ada yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif itu, bahwa profesional itu ya lillahi ta'ala itu. Jadi lillahi ta'ala itu bukan istilah ora dibayar ora apa-apa, bukan itu Bapak Ibu sekalian. Jadi lillahi ta'ala itu ya profesional itu. Artinya profesional apa? Kita mengerjakan sesuatu secara maksimal dan pada dampaknya, pada hasilnya kita akan mendapatkan imbalan atau ganjaran yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Artinya kalau menilai ini kita lihat di dalam surah Al-Zalzalah itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sudah menjadi kapasitasnya. Jadi kalau kita memaknai profesional itu seperti itu, profesional itu adalah lillahi ta'ala itu adalah profesional. Kemudian di dalam proses profesional itu kita maknai dengan, kalau dalam hukum fisika itu dinamakan dengan hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Kalau dalam rukun iman itu dinamakan dengan qadha dan qadar. Itu di situ Bapak Ibu sekalian. Kepemimpinan yang profesional. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya apa? Profesional itu kalau dalam istilahnya ya tadi diantaranya itu lillahi ta'ala itu tadi. Kemudian saya juga profesional itu wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikannya apa? Wad'u syai'in bi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini mungkin bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah visi dan tujuan bersama. Nah, ini yang harus kita sebuah lembaga pendidikan apapun itu, baik itu lembaga pendidikan formal, non formal, pasti harus ini hukumnya wajib, visi dan tujuan bersama itu harus. Apa sih yang akan kita capai? Bagaimana kita cara mencapainya? Apa skala prioritasnya? Paling tidak seperti itu. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Kemarin banyak cerita tentang bagaimana kondisi kalau kita masyarakat Jawa itu yang menjadi yang menjadi ukuran karakter seseorang itu bisa di salah satu indikator untuk bisa dikatakan dia sopan santun terhadap orang lain, yaitu dia bisa boso, boso kromo terhadap orang yang lebih sepuh. Kalau sekarang kan hampir rata-rata, mungkin nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu sekalian, kalau di tempat saya itu di Pecangaan itu, kalau saya lihat anak-anak sekolah itu, dia datang ke kantor, Bu, nggonku kosong, Bu, ra ono gurune, Pak, ra ono gurune, dan lain sebagainya. Itu sampai kemudian sang kepala sekolahnya itu mengatakan gini, kalau kalian itu tidak bisa boso dengan dengan baik, boso artinya boso kromo dengan baik, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia lah, supaya terlihat sikap kita terhadap sikap seorang murid terhadap guru itu ya tidak kebangetan gitu. Nah, tapi itu juga tidak menjadi sebuah kesalahan mutlak Bapak Ibu sekalian. Ternyata setelah ditelisik, melakukan survei dan lain sebagainya, itu memang lingkungan eksternalnya di rumah itu tidak mendukung untuk dia melakukan komunikasi dengan bahasa Jawa ini tadi. Dengan bahasa Jawa kromo maksud saya. Kemudian konsentrasi pada belajar mengajar. Ini. Kemudian harapan yang tinggi, kemudian penguatan, pengayaan, pemantapan yang positif,
kemudian pemantauan kemajuan dan lain sebagainya, serta hak dan tanggung jawab peserta didik ini kan. Ada juga seorang guru itu pokoknya masuk kelas, kemudian di dalam kelas itu sudah ya kerjakan ini buka LKS sekian bla 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 bla. Gurunya sibuk main HP, chattingan, kadang malah apa namanya jualan online dan lain sebagainya itu ada. Kemudian pengajaran yang penuh makna, ya, pengajaran yang penuh makna. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang penuh makna yang mungkin Bapak Ibu sekalian banyak punya pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan dari para guru-guru kita dahulu, dari para guru-guru kita dahulu. Ada satu hal yang menarik, promotor saya itu Prof. Nasaruddin Umar, itu hal yang saya sangat salut dengan beliau itu satu, Bapak Ibu sekalian. Ada bukan ini ya, sikap yang beliau tunjukkan ke kawan-kawan mahasiswa itu. Saya melihat, tapi nggak tahu kawan-kawan yang lain itu. Jadi ketika perkuliahan gini, di depan meja itu disediakan air putih itu dengan gelas, kemudian untuk dituangkan gelasnya itu. Tapi kemudian beliau membuka tas yang beliau bawa dari tempat aktivitas beliau sebelum memberikan kuliah tadi. Dari dalam tas itu beliau mengeluarkan botol air mineral yang masih ada sisanya nih, masih ada sisa. Kemudian beliau tuang terlebih dahulu di dalam gelas itu. Sembari memberikan kuliah, ketika sedang istirahat, beliau unjuk atau minum. Habis beliau tuang lagi baru botol yang disediakan oleh kampus beliau buka untuk dituangkan lagi. Dan ketika sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai perkuliahan, yang di gelas ini habis, yang di botol baru ini masih ada separuh lebih lah. Itu beliau bawa semuanya. Dan sampah yang botol yang sudah kosong ini tadi, ketika usai perkuliahan itu dibawa keluar, beliau masukkan ke dalam tong sampah itu sendiri. Itu yang mungkin salah satu pengajaran yang penuh makna gitu kan. Apalagi kalau kita mendengar cerita-cerita yang dicontohkan oleh kiai-kiai kita terlebih dulu, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Kemudian organisasi pembelajar, kemudian kemitraan keluarga, sekolah, komite, dan lain sebagainya ini. Ini tambahan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Monggo yang ingin memberikan komentar dari yang disampaikan Pak Yusuf tadi dengan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Monggo. Yang baru bergabung silahkan langsung mengikuti saja. Monggo Bapak Ibu sekalian. Mungkin begini Pak. Iya Pak Aziz. Ini yang akan saya tanyakan dan mungkin nanti dari Bapak Dosen atau mungkin dari teman-teman bisa memberikan jawaban. Gini, tadi saya tertarik dengan salah satu yang Pak Dosen sampaikan, saya garis bawah itu masa depan akan berbeda dengan masa yang saat ini. Mungkin dalam istilah al-insan abna'u zaman, mungkin seperti itu ya Pak ya. Sehingga gini, mungkin ini yang saya amati khususnya di desa saya sendiri. Zaman dahulu, nilai-nilai keagamaan yang dipraktekkan oleh para siswa itu sangat kental sekali. Seiring perkembangan zaman ini, mulai mengenal adanya HP dan lain-lain, itu ada anak-anak yang ketika ke musola, itu dia ngaji, tapi juga membawa HP. Sehingga mungkin ini bagi para pengajar tentunya bisa dikatakan kurang sopan. Kalau dulu mungkin sebelum ngaji ada istilahnya dia deres dulu atau belajar dulu baru nanti disemakkan kepada kepada para kiainya. Tapi sekarang anak itu bawa HP, begitu nanti giliran dia ngaji, dia langsung ngaji. Sehingga mungkin seiring perkembangan zaman yang terlalu cepat, perkembangan teknologi yang terlalu cepat ini mungkin mengubah nilai-nilai keagamaan Islam pada anak-anak. Nah, mungkin ini yang akan saya tanyakan. Ini nanti khususnya bagi dunia pendidikan yang kita para pendidik untuk menanggulangi hal tersebut. Mungkin langkah-langkah yang perlu diterapkan di sekolahan itu mungkin seperti apa, Pak?
Cukup Pak, hanya niku. Nggih. Baik. Pertanyaan dari Pak Aziz. Monggo Bapak Ibu yang akan menanggapi. Kita sharing pengalaman dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi. Pak Rohmat, monggo Pak Rohmat. Oke. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Farudin dan teman-teman, Pak Anjis. Ya, apa yang disampaikan Pak Anjis memang kalau saat ini seolah-olah memang kalau bahasa sinetron dunia terbalik. Ya, Pak. Terbalik. Ini maniak sinetron ini. Ya, pada dasarnya gini Pak, memang sebagai seorang pendidik kita punya tanggung jawab yang luar biasa sehubungan dengan perkembangan teknologi IT sekarang. Tapi memang kita ada dua sisi negatif dan sisi positif. Ini menjadi pendapat saya ya, bukan menjawab Pak Anjis, tapi hanya pendapat. Kalau memang menurut saya secara pribadi perlu penanaman mental, ya nilai-nilai karakter itu memang harus kita kuatkan. Ya terlepas dari perkembangan pendidikan yang saat ini luar biasa, yang diikuti dengan IT, tapi tanpa itu memang sulit. Nah, kami memang bangga saat ini dengan adanya kita yang ada di madrasah. Kami tidak menafikan sekolah ya, dalam arti sekolah yang umum, tapi kita bangga ketika kita di madrasah. Pada dasarnya kita lah hampir 80%, itu memang yang menangani hal-hal atau memberi masukan-masukan etika karakter kepada siswa-siswi atau anak bangsa. Ini kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya saat ini memang nilai karakter, nilai mental di situ ada spiritual, ada etika dan lain sebagainya, itu memang yang harus kita kuatkan. Tanpa itu ya mungkin anak-anak didik kita sangat jarang. Tadi saya menangkapnya kalau alim tanpa soleh itu memang saya kira penjara penuh. Nah, mungkin itu periode-periode kemarin yang KPK ramai gencar, tapi dengan jalannya alim dan solihah itu akan menjadikan kuat, dan pada intinya kita harus bangga di madrasah, menjadi pendidik di madrasah. Ya, mungkin itu. Maaf, terima kasih. Monggo yang dari Ibu. Boleh saya menanggapi, Pak? Monggo Pak Mustafa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Muhammad Farudin dan teman-teman semua. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kaitannya dengan tadi yang lontaran pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mas Aziz, dan mungkin nanti juga ada sedikit pertanyaan buat Pak dosen kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan makalah yang disampaikan oleh Mas Yusuf di awal. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aziz kaitannya dengan kondisi kekinian anak-anak kita yang kemana-mana membawa HP sampai ke masjid atau musola ataupun bahkan ke pengajian mereka pun juga membawa HP. Ketika kita kaitkan dengan apa yang tadi Bapak dosen sampaikan, ini memang kondisi kekinian ini kondisi yang tidak bisa tertebak. Artinya saya masih ingat kondisi 2010 sampai 2020 ini kalau misalnya kita bisa bayangkan ini seperti layaknya perubahannya seperti roket, jadi sangat cepat sekali. Akan sangat berbeda bila mana kita membayangkan pada kondisi di saat-saat di awal kehidupan saya di tahun 80-an sampai di tahun 2000 itu kondisi perubahannya relatif cukup lambat. Cuman
ketika sudah memasuki 2010 ke sini begitu luar biasa cepatnya. Nah, saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Aziz ini merupakan tantangan bagi kita sebagai terutama kita yang berada di madrasah atau guru madrasah untuk bisa minimal menanggulangi, kalaupun tidak bisa sampai kita menghilangkan. Karena bagaimanapun di saat sekarang ini HP ataupun gadget itu merupakan sebuah kebutuhan. Karena di beberapa sekolah masih diperlakukan pembelajaran daring maupun tugas-tugas masih lewat situ. Walaupun di antara beberapa sekolah di tempat kita ataupun madrasah di tempat kita sudah memperlakukan PTM walaupun baru 50%. Nah, peran kita sebagai seorang insan yang bekerja di madrasah, menurut saya bisa lewat aturan-aturan yang ditetapkan di madrasah. Sebagai contoh, Pak dosen, saya ngajar di MTSN 2 Jepara, ini turut memberlakukan sebuah aturan yang mana memang yang namanya HP memang dilarang keras untuk dibawa ke madrasah. Hal ini sebetulnya bisa disebut dengan dilematis, karena memang di satu pihak mereka juga menggunakan itu. Sebagai contoh ketika mereka berkomunikasi dengan orang tuanya, ketika mereka mau dijemput dan sebagainya. Cuman saya pikir ini manfaat dari mereka membawa HP jauh lebih kecil daripada madorot yang nanti akan timbulkan manakala aturan itu adalah mereka dibebaskan untuk membawa HP. Itu sebagai salah satu contoh apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai guru di madrasah berkaitan dengan hal tersebut. Berkaitan dengan ketika kita menjadi orang tua di rumah, saya pikir ini pun juga menjadi tugas yang luar biasa berat. Saya mempunyai 3 anak, Pak, dan kebetulan dari ketiga anak ini, menurut saya memang cara saya dan istri untuk mendidik mereka untuk bisa perang melawan gadget ini luar biasa. Bagi anak pertama kami pondokkan dengan harapan memang salah satunya memang dia bisa lepas dari ketergantungan HP, dan alhamdulillah memang setelah dari pondok memang tidak boleh pulang dalam waktu yang berbulan-bulan. Mereka seakan-akan lupa dengan HP-nya yang di rumah. Ketika pulang pun juga mereka sudah terbiasa dengan kehidupan pondok yang tidak kemudian mereka kecanduan lagi dengan HP. Kemudian anak-anak kami yang masih kecil, yang masih di rumah, ini memang terus terang kami berlakukan jadwal. Jadwal ini mereka baru bisa memegang HP manakala sudah memasuki weekend atau di hari Sabtu sore sampai di malam Senin. Jadi mereka bisa istilahnya kalau orang diet itu cheating itu mereka yang di hari-hari itu saja. Sementara di hari yang lain ya memang saya harus tegas, dengan istri harus tegas bahwa memang HP memang dilarang dibawa atau dikonsumsi oleh anak-anak kami ketika mereka berada di rumah di workday atau di hari-hari kerja itu. Sehingga memang menurut kami yang kami lakukan di rumah kami sendiri, Pak, itu memang cara ini cukup efektif, karena dengan begitu ketika kami bandingkan dengan manakala kami membebaskan anak kami untuk membawa HP, Pak, manakala dulu anak-anak kami masih daring karena tidak boleh sekolah tatap muka, itu jauh sekali. Dulu yang kakaknya ini nggak kenal sama adiknya, karena memang setiap hari, setiap waktu dia di kamar membawa HP terus. Jadi nggak pernah komunikasi, sampai di depan ada orang bekerja di rumah itu sampai nggak tahu. Dengan komunikasi dengan adiknya itu sangat buruk. Tapi dengan mereka lepas dari gadget ini, mereka bisa saling ngobrol dengan adiknya, bisa bercanda, bisa main-main bareng. Jadi saya pikir memang untuk HP ini, kalau misalnya kita tidak tegas, ini bisa menjadi masalah yang tidak hanya kecil, tapi luar biasa. Karena tidak hanya sekedar mereka kesehatan mata dan ketergantungan saja, cuman dari sisi psikologis dan dari sisi humanisme mereka kemudian akan merosot sangat drastis manakala mereka sudah kecanduan dengan yang namanya HP. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin sangat banyak kekurangan menanggapi apa yang tadi dilontarkan oleh Mas Aziz. Kaitannya dengan, kalau boleh saya nambah lagi, Pak, menanyakan apa yang tadi Bapak sampaikan. Monggo. Yang saya sangat tertarik dengan apa yang Bapak tayangkan tadi tentang karakteristik sekolah efektif. Yang pertama adalah kepemimpinan yang profesional. Saya sangat setuju dengan itu karena menurut saya memang
sebuah lembaga pendidikan, sekolah ataupun madrasah itu sangat tergantung dengan kualitas ataupun kepemimpinan yang ditunjukkan oleh leadernya, yaitu kepala madrasah ataupun kepala sekolah. Saya pernah mengalami beberapa masa ketika kami berada di sini, itu sangat jelas kelihatan bedanya. Di saat kami mempunyai kepala madrasah yang begitu luar biasa tegas, cak-cak gitu, gercep untuk mengambil keputusan dan merencanakan sesuatu, maka kami seolah-olah bisa berlari sangat kencang. Program madrasah begitu cepat sekali, kami punya usulan langsung, ya silahkan dilanjutkan, kemudian langsung jalan dan efektif. Tapi ketika di lain pihak, ketika kami mendapatkan kepala madrasah ataupun leader yang blender, ya, belum ada ide apapun, sehingga usulan apapun untuk program itu harus berasal dari kami, sehingga itu menjadi kayaknya madrasah ini larinya pelan sekali ataupun enggak begitu cepat. Jadi menanggapi apa yang tadi Bapak sampaikan soal karakteristik sekolah efektif, saya sangat setuju dan memang ini yang sudah pernah kami rasakan. Yang pertama menurut saya memang adalah kepemimpinan itu memegang peranan yang paling utama dibandingkan sisi-sisi yang lain. Walaupun saat ini mungkin untuk meningkatkan branding sekolah ataupun madrasah itu menjadi lebih bagus, itu melalui jalur prestasi. Kalau prestasinya bagus ya sekolah itu akan dianggap masyarakat bagus. Cuman cara mencetak meningkatkan branding yang bagus lewat jalur prestasi itu menurut saya pun juga harus dengan kepemimpinan yang efektif, kepemimpinan yang bisa mengatur ini yang ditembak sasarannya apa, prestasi di mana dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa. Baik, berbicara tentang pengantar strategi ya Bapak Ibu sekalian, khususnya yang beberapa kita singgung tadi, praktek di lapangan, contoh bagian yang kecil saja. Saya kira setiap individu, baik itu posisinya sebagai seorang pendidik atau sebagai baik itu di formalnya atau di non formalnya di rumah dan lain sebagainya, punya strategi tersendiri di dalam kita melaksanakan suatu agenda, suatu program yang akan kita kerjakan. Itu yang apa namanya sebagai closing saya di tema ini. Saya rasa ini yang belum ada komentar dari para ibu-ibunya, Bapak Ibu sekalian. Monggo, Bu Muna. Ya, terima kasih Pak. Sedikit pengalaman saya ya, ketika saya itu di sekolah kami itu pernah ada semacam apa ya, PPL dari mahasiswa Gontor yang pernah berkunjung ke sekolah kami. Saya cukup apa ya, tersinggung ketika ada anak-anak PPL itu lebih menarik lah daripada saya mengajar begitu. Jadi mereka itu mengajar lebih disukai daripada saya gitu. Ternyata setelah saya koreksi begitu Pak, ternyata mereka menggunakan strategi yang luar biasa. Bahkan anak-anak itu yang PPL itu menutup jendela kelas. Jadi mereka itu menutup jendela kelas sehingga tidak melihat apapun yang di luar itu dan tidak memperbolehkan ada jam. Jadi jam yang ada di dinding itu semuanya diambil sehingga anak-anak itu betul-betul konsentrasi. Jadi semua ruang tertutup, kemudian jam diambil sehingga anak-anak merasa asik. Bahkan mereka itu pembelajaran mulai dari pagi sampai sore itu tidak terasa dan mereka juga enjoy saja, senang keluar kelas itu seakan-akan mereka juga pengen di kelas terus, bahkan pengen menambah sampai malam begitu Pak. Jadi mungkin itu salah satu strategi bagaimana proses belajar mengajar itu di kelas lebih asik dan tidak membosankan. Nah, kita tertantang untuk itu, bagaimana cara kita menghilangkanlah sedikit ketergantungan mereka kepada HP dan alat media lainnya gitu Pak. Itu mungkin Pak. Kemudian tadi kita berbicara tentang
Manajemen strategik yang ini kemungkinan saya minta komen dari pemangku pemangku kelembagaan, kepala sekolah atau yang punya yayasan di sini sinten? Monggo Bapak Ibu sekalian. Bu sinten hanya kursinya. Monggo Bu. Nggih. Wonten Bu Halimah. Pak Munafik juga bisa ya. Munafik. Atau Bu Halimah. Monggo Pak Munafik nggih. Sama Bu Ar juga kepala sekolah. Nggih monggo Pak Munafik.